Sebenarnya Tuhan menciptakan tubuh manusia dengan organ yang sama. Setiap kelainan yang terjadi rata-rata dikarenakan karena faktor keturunan atau kelainan yang dialami saat ibu sedang mengandung. Namun pada banyak orang ada hal-hal aneh dalam tubuhnya seperti benda tajam bahkan logam. Hal tersebut masih sulit dipahami terutama secara medis. Apalagi masyarakat Indonesia masih banyak yang percaya pada hal-hal klinik yang dianggap bisa menjadi penyebab hadirnya benda-benda misterius itu dalam tubuh manusia. Berikut 7 manusia dengan benda misterius dalam tubuhnya. Orang pertama adalah Syafira, seorang anak berusia 3 tahun yang ditemukan ibunya mengalami keanehan pada betis kakinya. Setelah diperiksa di Rumah Sakit Andi Makassau, dari hasil ronsen tampak ada banyak paku yang tertanam di kaki Syafira. Ada 27 benda asing yang berada di dalam betis bocah asal Parepare, Sulawesi Selatan itu. Sebanyak 23 buah paku, sebuah jarum, dan 2 logam putih bersarang di betis kanan dan kiri. Sedangkan benda aneh lainnya berada di punggungnya. Kuat diduga paku-paku tersebut sengaja dimasukkan. Pasalnya, pihak rumah sakit memastikan paku-paku tersebut adalah paku asli dan tidak mungkin tumbuh dengan sendirinya dalam tubuh manusia. Kecurigaan semakin jelas setelah tim medis menemukan bekas luka yang sudah tertutup daging pada bagian betis sebelah kanan Syafira. Bekas luka itu sudah membentuk saluran menyerupai pipa, dan dari saluran bekas luka inilah dokter menduga paku-paku tersebut sengaja dimasukkan. Sebelum operasi pengangkatan paku-paku itu dilakukan, ahli bedah RSUD Andi Makassau, yaitu Dr. Kamarudin Said, mengatakan apakah kasus Syafira ini merupakan tindak kriminal atau magis. Hal itu belum diketahui. Syafira pun langsung mendapat penanganan medis untuk mengatasi penyakit anehnya di RSUP Wahidin Sudirohusodo, Parepare. Seorang wanita Parubaya mengeluarkan sedikitnya 10 buah paku serta 1 mata pisau cutter dari tubuhnya. Pihak keluarga menduga wanita tersebut terkena ilmu hitam setelah menginjak benda yang dikeramatkan. Dengan bantuan seorang dukun yang didatangkan ke puskesmas, wanita bernama Hartati warga desa Campurjo, Pulewali Mandar, Sulawesi Barat itu pun ditolong. Wanita berusia 50 tahun ini diduga menjadi korban santet atau ilmu hitam karena darah terus-menerus keluar dari rektumnya. Sebelum dilakukannya pemeriksaan foto ronsen, tim dokter yang melakukan pemeriksaan belum dapat memastikan apakah benda asing tersebut benar-benar keluar dari tubuh Hartati atau karena faktor lain. Selain itu, diduga juga masih ada benda asing lain dalam tubuhnya. Hartati sudah menjalani perawatan di Puskesmas Wonomulyo karena sejumlah penyakit yang dideritanya, diantaranya tekanan darah tinggi, gangguan tidur, dan buang air berdarah. Dari hasil pemeriksaan medis, Hartati didiagnosa menderita hemeriot internal yang mengakibatkan keluarnya darah melalui rektumnya. Seorang bocah berusia 1 tahun kabarnya menghasilkan air liur yang dapat menjadi batu kristal. Menurut tim medis Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang, air liur bocah bernama Rafael itu bukanlah membentuk batu kristal, namun murni batu kaca. Batu kristal tidak berasal dari organ di dalam tubuh bocah berusia 1 tahun itu. Bola-bola kristal yang dihasilkan dari liur Rafael pun bukan jenis bebatuan yang terjadi akibat penyakit ataupun kelainan yang dialami manusia. Tim medis sempat melakukan beberapa tes untuk menguji kandungan batu kristal yang disebut-sebut dihasilkan dari air liur Rafael. Saat ditumbuk dengan benda keras, batu kristal yang dikeluarkan Rafael tidak hancur. Ini berbeda dengan Hyalolithasisi atau batuan yang dihasilkan air liur namun mudah hancur. Batu kristal juga ditetesi asam sulfat untuk menguji kandungan kalsium yang terdapat di dalamnya. Bahkan liur batu kristal Rafael juga dibawa ke ahli batu untuk mengetahui jenis batuannya. Peristiwa air liur yang menjadi batu mungkin saja dialami manusia. Kelainan ini disebut sialolithiasis. Ini terjadi karena berlebihannya produksi kalsium pada kelenjar ludah yang membuat air liur menjadi batu. Namun proses pembentukan batu tidak terjadi dalam waktu singkat, melainkan berbulan-bulan. Air liur karena kelainan sialolithiasis ini juga bentuknya tidak beraturan, tidak seperti yang dihasilkan Rafael yang berbentuk bulat seperti kristal.
Selanjutnya adalah bocah bernama Erik Nuriana yang masih berusia 14 bulan. Setelah dilakukan ronsen ulang, pihak Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Subang memastikan jika di dalam tubuh Erik masih bersarang 4 jarum yang masing-masing sepanjang 4 cm. Benda tajam tersebut tertanam pada paha kiri dekat kantong kemih, di bawah pusar dan di bawah paru-paru. Keterangan tersebut dilengkapi 2 lembar hasil foto ronsen yang diambil dari 2 sudut berbeda, yakni bagian atas dan samping tubuh Erik Nuriana. Kendati demikian, sebelum diadakannya pemeriksaan lanjutan, pihak RSUD belum menjelaskan bagaimana benda berbahaya itu bisa masuk ke dalam tubuh balita tersebut. Saat itu, menurut Direktur RSUD, Dr. Nunung Suhairi, pihaknya baru menemukan kasus kesehatan seperti dialami oleh Erik, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menanganinya. Selanjutnya adalah Nur Syaidah, si manusia kawat. Wanita berusia 40 tahunan itu menderita penyakit aneh berupa munculnya kawat-kawat yang umumnya runcing dan berkarat di sekitar perut dan dadanya. Kawat-kawat tegak sepanjang 10-20 cm itu biasanya muncul dan kemudian lepas dengan sendirinya. Namun setelah itu keluar kawat-kawat baru. Kawat-kawat tersebut tak lagi coba dicabutnya. Sebab jangankan dicabut, bergerak sedikit saja kawat-kawat itu akibat tersentuh, Nur sudah merasakan nyeri. Menurut pengakuannya, ia mengalami penyakit aneh tersebut sejak tahun 91. Lalu pada tahun 2002, kawat-kawat itu menghilang dari tubuhnya. Namun sejak akhir tahun 2007, penyakit itu datang lagi. Saat dironsen di dalam perut Nur, tampak belasan batang kawat yang bergerak dan berpindah-pindah posisi. Hal ini membuat kalangan kedokteran keheranan. Demi penyembuhannya, berbagai upaya pun dilakukan termasuk pengobatan alternatif. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, daerah di mana Nur Syaidah tinggal, juga telah menawarkan untuk memfasilitasinya berobat ke rumah sakit manapun, baik di dalam maupun luar negeri dengan biaya ditanggung pemerintah. Berikutnya adalah nasib malang yang menimpa Muhammad Yusril. Bocah berumur 12 itu harus menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Andi Makassau, Parepare, Sulawesi Selatan setelah ditemukan 3 jarum di dalam tubuhnya. Berdasarkan hasil ronsen, jarum-jarum tersebut ditemukan di betis kiri Yusril, dan bagaimana jarum-jarum itu bisa berada di dalam tubuh bocah yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar itu sempat menjadi tanda tanya. Menurut Alung, orang tua Yusril, sebelumnya anaknya pernah mengalami kecelakaan jatuh di kamar mandi, namun saat itu tidak ditemukan adanya jarum. Sedangkan menurut Dr. Kamarudin Said yang menangani Yusril, jarum-jarum itu sengaja dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Dan yang terakhir adalah Cicin Listi Vitasari. Jika beberapa waktu lalu ada Nur Syaidah, wanita asal Samarinda yang dikenal sebagai manusia kawat, karena banyaknya kawat yang bersarang di tubuhnya, ternyata penderitaan sejenis juga menimpa wanita asal Situ Bondo. Perempuan usia 30 tahun itu harus menahan sakit berbulan-bulan karena di dalam perutnya bersarang benda-benda tajam seperti pisau, selet lipat, kawat, biji stapler, jepit rambut, dan tusuk konde. Dokter spesialis penyakit dalam yang menangani Cicin, yaitu Dr. Hasetijo Hadi, juga mengaku merasa aneh dengan penyakit yang diderita Cicin. Menurutnya, saat melakukan pemeriksaan pertama, pihaknya menemukan sekumpulan benda-benda tajam berbahaya tersebut di bagian sekitar kandung kemih Cicin. Namun pada saat dilakukan ronsen kedua, benda-benda logam itu ternyata sudah tidak terlihat lagi. Tapi anehnya, si pasien masih sering menahan sakit di perutnya. Sementara itu, menurut Wakil Direktur Pelayanan Medis RSU Dr. Sutomo, Dr. Urip Murtejo, sebagai orang timur memang banyak hal yang memungkinkan benda asing masuk ke dalam tubuh. Jika orangnya tidak keberatan, maka tidak perlu diambil. Jika harus diambil, secara medis bisa dilakukan, tapi tetap dilihat dulu bagaimana kondisi sebenarnya. Pemirsa, itulah 7 manusia dengan benda misterius dalam tubuhnya versi On The Spot.